Oke Bapak Ibu, perkenalkan sekali lagi ya. Nama saya Alvanto, latar belakang sarjana komputer Bapak Ibu. Dan kebetulan saya nggak bisa ngebuktiin kalau saya itu sarjana, karena ijazahnya saya nggak tahu ada di mana Bapak Ibu. Ya, karena saya pikir percuma juga kalau saya punya ijazah tapi hidup nggak bisa berubah. Mendingan ijazahnya hilang tapi hidup bisa berubah. Itu prinsip saya Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya lahir dari kota yang kecil, di satu kota namanya Batu Raja, ya, itu penghasil semen 3 gajah, kalau Anda tahu, itu lokasinya 4 jam dari kota Palembang. Saya lahir anak kelima dari 5 bersaudara, harusnya ada 6, tapi 1 ditarik dari peredaran Bapak Ibu, sebelum saya kenal ya. Jadi ada kakak saya yang perempuan itu meninggal di usia masih kecil sekali. Nah, kehidupan saya biasa aja Bapak Ibu, SD, saya juga nggak ingat saya ranking berapa Bapak Ibu, yang pasti bukan 1 kayaknya. Bukan juga yang paling akhir, tidak ada sesuatu yang berarti waktu kecil, cuman saya ingat ada satu momen, di mana waktu itu saya berkeinginan, waktu masih kelas 5 SD atau 6 SD, saya berkeinginan pengen nanti SMP itu di Jakarta. Ya, saya anak kelima, jadi harusnya nggak mungkin boleh. Tapi waktu itu saya belajar satu hal, secara insting Bapak Ibu, saya tulis di kertas. Jadi saya tulis di kertas, SMP mau sekolah di Jakarta gitu. Tulis di kertas, saya lipat-lipat, saya staples banyak Bapak Ibu. Ya, saya staples banyak, terus kemudian saya masukin di bawah baju saya. Ya, jadi di dalam lemari di bawah baju. Oke, entah kenapa Bapak Ibu tiba-tiba pada saat lulus SD, tiba-tiba aja saya nggak ngerti kenapa, tiba-tiba ibu saya ngizinin. Ya, jadi ibu saya sama bapak saya itu ngizinin saya datang ke Jakarta. Wah, merantaulah kita Bapak Ibu. Ya, nah jadi waktu itu saya mulai merantau, cuman sebetulnya bukan langsung ke kosan. Waktu itu saya tinggal di rumah saudara saya. Nah, pada saat itulah Bapak Ibu saya mulai merasakan yang namanya nasib anak rantau, ya, anak perantauan Bapak Ibu, ya. Begitu nyampe di sana tidak ada lagi yang dikenal kecuali saudara dan kondisi kita nebeng. Saya biasa tidur itu sama ibu saya sama bapak saya, ya, nggak tahu diri banget ya. Tidur seperti itu, tiba-tiba dalam satu malam saya harus tidur sendirian di satu kamar sendirian. Jujur saya merasa takut waktu itu. Jadi saya setel lagunya kalau tidak salah dulu itu Jason Donovan, ya. Kalau zaman-zaman angkatan saya itu pasti tahu ya Jason Donovan gitu. Saya setel pelan Bapak Ibu supaya ada suara aja. Oke. Tiba-tiba lagi sudah mau ketiduran, ada orang masuk, prek. Matiin tipnya, pret sampai balik badan, listrik mahal. Wow, gila nggak Bapak Ibu? Ya, baru SMP, baru merantau, lagi pengen dengar begitu karena merasa kesepian, karena terbiasa tidur dengan orang tua, tiba-tiba hanya dimatiin, nggak banyak ngomong, cuman itu aja. Kalau mau tidur matiin, listrik mahal, keluar Bapak Ibu. Wah, waduh di situ saya berpikir Pak, tinggal sama orang itu nggak enak sekali. Paling enak itu tinggal rumah sendiri. Nah di situ saya ngambil pelajaran Bapak Ibu. Ya. Kok sampai sebegitunya sih gitu. Ya, cuman apa mau dikata Bapak Ibu, kita tinggal di dunia nyata apa dunia impian? Dunia nyata dan hidup itu keras, Jenderal. Ya, kalau prinsip saya Bapak Ibu sebagai anak perantau sederhana, Pak. Ya, buat anak perantau itu sederhana sekali. Kalau pemadam kebakaran punya prinsip pantang pulang sebelum padam, kalau saya pantang pulang sebelum sukses Bapak Ibu. Itu aja sebetulnya. Ya. Nah, saya akan ngasih lihat sekilas Bapak Ibu. Oke, nah ini foto keluarga saya Bapak Ibu. Ya, dari kecil sudah kelihatan aura suksesnya belum, Pak? Nah, belum lah ya. Ya nggak ada Bapak Ibu yang namanya dari kecil gue udah lihat lu bisa sukses kayaknya. Oh, itu orang pasti pembohong besar Bapak Ibu. Ya nggak ada tuh yang model begitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada yang namanya begitu lahir sudah takdirnya sukses itu nggak ada Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita yang namanya hidup itu sudah ada jalannya masing-masing. Nggak perlu terlalu ngoyo. Kalau dia sukses, memang sudah takdirnya sukses. Kalau dia gagal, memang takdirnya gagal. Pahit amat. Kebayang Bapak Ibu, brojol dari maknya, pret, dicap sama Tuhan, miskin. Berikutnya, pret, kaya. Berikutnya, cet, miskin. Gila, sadis sekali Bapak Ibu. Nggak ada yang model begitu terlahir kita nggak bisa milih siapa orang tua kita nggak bisa milih dengan keadaan finansial seperti apa waktu kita lahir. Tapi waktu kita meninggal itu pilihan kita Pak. Kita meninggal dalam kondisi kemiskinan atau kita meninggal dalam kondisi menjadi berkat buat orang lain. Ini zaman SMP, Anda bisa tahu dong yang mana saya. Anda bisa bedain nggak antara anak orang kaya sama anak orang miskin? Hah? Yang mana Bapak Ibu? Ya, ini saya Bapak Ibu.
Ya, saya masuk di SMP yang lumayan bonafit pada saat itu, istilahnya dipaksa-paksain lah. Ya, biayanya dipaksa-paksain untuk bisa masuk sampai ke sekolah yang lumayan. Alhasil Bapak Ibu, waktu saya SD, uang jajan saya sehari itu 100 perak. Ya, begitu SMP dikasih 1000 sehari. Wow, saya pikir saya orang kaya di dunia nih. Ya kan, dari 100 perak jadi 1000 Pak. Apa nggak lumayan tuh rasanya kan? Begitu masuk sekolah, mulai kenal banyak teman, terus teman saya baru saya tahu seluruh angkatannya saya minimal sehari 20.000. Saya 1000 Pak. Ya, begitu datang ke kantin sekolah, ini 1000 bisa apaan gitu kan? Bakso, nggak boleh sebut merek ya, saya sebut awalnya aja A, belakangnya G. Ya, dia antaranya F. Ya, nah bakso itu 2 biji. Bihun 1 angkatan sumpit habis. Malak temen dong pastinya, ya kan, minta temen. Jadi itu kehidupan saya Bapak Ibu. Jadi di situ saya mikir gila gak enak banget ya. Jadi anak orang miskin. Kayaknya teman-teman kok kayaknya duitnya kagak ada serinya gitu Bapak Ibu. Ya pedih juga. Tapi orang tua saya nggak salah. Tapi satu Bapak Ibu, saya cuma bertekad anak saya nggak boleh ngalamin seperti ini, nggak boleh sama sekali. Ya. Jadi pada saat itu terjadi seperti itu, terus saya mikir kalau 1000 tiap hari saya buat jajan, malam minggunya gimana? Kan kita gaul. Ya dong, walaupun miskin kan tetap gaul Bapak Ibu.